Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kecerdasan tiruan eh, ingin mempresentasikan penelitian yang berjudul Komparasi Penggunaan Algoritma Random Forest dengan Support Vector Machine dalam Klasifikasi Kualitas Air Bersih. Eh, Tujuan dari video ini adalah untuk melengkapi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah kecerdasan tiruan. Nah, di sini saya bersama rekan-rekan saya ada Wildan Gusti Sahril Amin, ada Kori Ihsan, dan juga ada Febrian Akbar Ajhari. Baik, selanjutnya. Sini ada poin-poin pembahasan yang akan dibahas, ada latar belakang dan lain-lain. Next. Terbelakang. Air bersih adalah salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui apakah air itu layak dikonsumsi sesuai dengan standar Permenkes Republik Indonesia. Maka dari itu dibuatkan penelitian ini untuk mencari metode terbaik dalam klasifikasi kelayakan air dengan membandingkan kinerja algoritma SVM dengan algoritma random forest. Selanjutnya ada tujuan penelitian terkait. Maaf, ada rumusan masalah. Rumusan masalah berisi 3 poin. Poin pertama yaitu bagaimana cara menentukan kelayakan air untuk dikonsumsi dengan menggunakan pendekatan klasifikasi. Lalu bagaimana cara kerja algoritma super vector machine atau yang lebih dikenal dengan algoritma SVM dan random forest dalam proses klasifikasi kualitas air yang memenuhi standar. Lalu poin terakhir ya, bagaimana hasil perbandingan kinerja algoritma SVM dengan algoritma random forest setelah dilakukan pengujian tersebut. Next. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama untuk mengembangkan model klasifikasi kelayakan air untuk dikonsumsi menggunakan machine learning. Yang kedua, mempelajari penggunaan algoritma SVM dan random forest dalam proses klasifikasi. Terus selanjutnya mengevaluasi kinerja model klasifikasi yang telah dibuat. Berikut ada penelitian terkait. Next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Kori Ihsan. Silakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada objek penelitian. Objek yang digunakan dalam penelitian ini berupa dataset water potability yang berjumlah 3.276 data. Data yang kami gunakan berasal dari Kaggle, situs Kaggle. Terlampir gambar data yang kami gunakan. Selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini membandingkan kinerja metode support vector machine dengan algoritma random forest dalam mengklasifikasikan data water potability. Pada penelitian ini, kedua algoritma tersebut akan diuji dengan variabel test size persentase data uji 0,2 hingga 0,8 untuk mencari tingkat akurasi tertinggi. Berikut alur sistem atau rancangan sistem yang kami bangun terlampir pada gambar. Kemudian rekan saya akan menjelaskan mengenai program yang kami buat atau sudah dibangun. Saya akan melanjutkan penjelasan dari program klasifikasi kelayakan air dengan metode support vector machine atau SVM. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah mounting Google Drive ini di dalam Gcolab ini, atau koneksikan dengan Google Drive, lalu menginstal dan juga mengimport library-library yang dibutuhkan, seperti diantaranya yaitu Pandas, lalu Matplotlib, NumPy, dan juga karena ini menggunakan algoritma SVM sehingga dibutuhkan import SVC yang akan digunakan untuk model SVM. Selanjutnya yaitu load dataset, di mana kita akan memasukkan dataset seperti yang dijelaskan tadi oleh rekan saya Korisan.
Dataset ini berisi data water potability yang berjumlah 3.276 data dengan di dalamnya terdapat beberapa parameter-parameter yang menentukan kelayakan air. Mana di antaranya yaitu pH, hardness dan sebagainya. Dan di sini ada kolom potability yang menunjukkan data layak atau tidak layaknya air. Di mana di sini air yang tidak layak dilambangkan dengan angka 0 dan air yang layak dengan angka 1. Pada quote ini kami menghitung data potability yang layak dan tidak layak untuk mengetahui jumlahnya, di mana data air yang tidak layak itu berjumlah 1.998, sedangkan air yang layak itu berjumlah 1.278. Dan grafik presentasinya adalah sebagai berikut. Baik, memasuki tahap beberapa nilai yang hilang pada What? parameter pH, lalu sulfat, dan juga trihalometana. Selanjutnya juga kita perlu mencari tahu apakah ada uh, nilai data yang terduplikasi menggunakan code duplicate ini. Ternyata tidak ada. Nah, setelah diketahui bahwa ternyata ada indikasi data yang hilang, kami akan menanganinya dengan mengisi nilai yang tersebut dengan nilai rata-rata menggunakan code yang terdapat di sini. Ini akan diisi dengan nilai rata-rata. Setelah dilakukan penanganan, kita perlu mencari tahu lagi apakah masih ada data nilai yang hilang. Di sini sudah dijelaskan bahwa ternyata tidak ada lagi nilai yang hilang. Tahap selanjutnya yaitu tahapan preprocessing, di mana terdapat tahapan normalisasi di dalamnya, yaitu kami misalkan antara fitur dan juga label atau target, di mana fitur itu eh, di sini dilambangkan dengan variabel X dan targetnya itu variabel Y. Fitur itu adalah parameter-parameter pada data di atas selain dari potability. Sedangkan untuk targetnya itu yaitu pada kolom potability. Tahapan selanjutnya pada preprocessing yaitu tahapan scaling. Setelah melalui tahapan preprocessing, diklasifikasi ini akan melalui tahapan modeling dan juga evaluasi, di mana proses yang pertama yaitu menginisialisasi list untuk menyimpan hasil akurasi dari setiap loop. Karena di sini akan dilakukan pemrogramannya secara looping atau berulang antara test size 0,2 hingga 0,8 untuk mencari tingkat akurasi tertingginya. Lalu juga di sini ada inisialisasi variabel untuk base test size-nya dan juga base akurasi. Di sini ditentukan dulu pada code berikut yaitu test size-nya antara untuk test size 20 hingga 80 dengan iterasi penambahan 1 akan dilakukan looping. Lalu di sini data akan dibagi menjadi data train dan data test, di mana data train yaitu di sini X train, lalu data testnya yaitu di sini bagi. Lalu untuk meningkatkan tingkat akurasi, di sini juga kami mencari parameter terbaik dalam mengklasifikasikannya, yaitu parameter C dan juga gamanya. Setelah itu akan dilakukan tahapan pelatihan model SVM, di mana pada pelatihan model ini model akan dilatih menggunakan data train tadi yang sudah dibagi. Di sini pada pelatihannya menggunakan kernel RBF atau Radial Basis Function, dan juga kelasnya itu kelas balance, kelas backnya balance, agar nilainya itu seimbang. Lalu setelah dilakukan modeling dan pencarian parameter terbaik, model yang telah dilatih akan diuji menggunakan data test pada code ini. Setelah dilakukan pengujian pada model,
hasil pengujian akan ditampilkan melalui matriks evaluasi, yang diantaranya yaitu akurasi, classification report, dan juga convolution matriksnya. Pada quote ini kami akan menampilkan semua hasil pengujian looping dari 0,2 hingga 0,8, dan juga akan dicari tahu uh, pada base test size, pada test size berapa ini akurasi mendapatkan akurasi tertinggi. Berikut adalah hasilnya. Dan pada pengujian SPM ini kami mendapatkan tingkat akurasi tertinggi pada test size 37% atau saat diuji dengan data uji 37% dan mendapatkan tingkat akurasi tertingginya itu 67,10%. Berikut adalah grafik akurasi dari setiap test size-nya. Selanjutnya, penjelasan mengenai program klasifikasi dengan random forest akan dijelaskan oleh rekan saya, Akbar. Ya, terima kasih. Untuk random forest sendiri sebenarnya tidak ada jauh berbeda untuk prosesnya dengan SVM yang dijelaskan oleh saudara saya. Yaitu yang pertama untuk mounting Google Drive dan juga import library yang diperlukan. Nah, bedanya di sini itu untuk random forest kita menggunakan kita mengimport library dari Skylern Ensemble, yaitu random forest classifier. Lalu seperti yang tadi kita proses datasetnya, lalu kita tampilkan dan berjumlah 3.276 data. Lalu kita hitung beberapa total yang layak dan tidak layaknya sekitar 1.000 sekian, dan tampilkan juga grafik persentase dari kolom portability-nya untuk yang layak dan tidak layaknya. Lalu kita akan mencari tahu nilai yang hilang. Di sini sudah 0 karena sudah diproses dari algoritma sebelumnya, dan juga kita langsung ke pre-processing, yaitu memisahkan fitur dan label. Yaitu fitur diinisialisasikan dengan X yang berisikan dataset itu selain portability, dan label diinisialisasikan dengan Y yaitu yang berisi portability. Lalu kita akan melakukan scaling pada fitur, dan selanjutnya kita akan melakukan inisialisasi model random forest dengan kode berikut. Lalu kita inisialisasi variabel untuk menyimpan hasil akurasi yang akan disimpan base akurasi dan base test size-nya. Lalu kita lakukan pengujian setiap nilai test size dari 20% hingga 80%. Yang dilakukan looping, dan di setiap datanya kita memisahkan data latih dan data ujinya, lalu melatih model tersebut dan membuat prediksinya. Lalu untuk metrik evaluasi kita tampilkan perbarui akurasi tertinggi dan tampilkan classification report dan juga confusion matriknya, dan mengeluarkan test size terbaik dan untuk akurasi terbaiknya. Di sini test size terbaiknya itu ada di 30%. Di 30% dengan akurasi sebesar 68,87%. Dan berikut untuk akurasi dari masing-masing test size-nya. Oke, mungkin berikutnya untuk akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih Saudara Akbar. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil pengujian pada algoritma support vector machine mendapatkan tingkat akurasi tertinggi sebesar 67,10% pada persentase data uji 37% dan data latih 63%. Terlampir pada gambar hasil dari akurasi yang telah dijelaskan pada program sebelumnya oleh rekan saya. Kemudian ada hasil dari algoritma
Random Forest mendapatkan tingkat akurasi tertinggi sebesar 68,87% pada persentase data uji 30% dan data latih 70%. Terlampir gambar hasil dari akurasi atau program yang telah dijelaskan juga oleh rekan. Kemudian selanjutnya ada kesimpulan. Penelitian ini membandingkan hasil kinerja algoritma SPM dengan Random Forest dalam mengklasifikasikan data kualitas kelayakan air untuk mencari metode dengan kinerja terbaik. Setelah dilakukan pengujian, klasifikasi menggunakan algoritma Random Forest mendapatkan tingkat akurasi lebih tinggi dibanding algoritma SPM. Random Forest mendapatkan akurasi sebesar 68,87% pada persentase data uji 30% dan data latih 70%. Sedangkan algoritma SPM mendapatkan akurasi 67,10% pada persentase data uji 37% dan data latih 63%. Mungkin sekian dari penelitian atau penjelasan mengenai hasil dari presentasi kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kata atau perkataan yang kurang dimengerti, saya berserta rekan-rekan pamit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop record.